Jadi kasusnya itu adalah kasus match fixing yang dilakukan oleh Max Hacienda. Dia adalah warga negara Brasilia yang berprofesi sebagai pesepak bola berdomisili di Chile. Max bekerja sama dengan Patagonia Tour and Travel untuk menjadikannya brand ambassador untuk mempromosikan perusahaan mereka. Dari perjanjian tersebut, Max mendapatkan honorarium sebesar 250 juta peso per 3 tahun dari masa perjanjian tersebut. Pada tanggal 17 Juni 2019, si Max ini tuh terlibat match fixing. Lalu si Patagonia Tour and Travel sangat dirugikan atas kejadian tersebut karena masih tersisa 12 bulan untuk mempromosikan tour and travel mereka. Di dalam perjanjian terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa brand ambassador berkewajiban untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penjaga gawang dengan profesional dan menjaga integritas baik dan popularitasnya di depan publik. Patagonia Tour and Travel menuntut Max melalui pengadilan di Santiago, Chile. Dari kasus posisi tersebut dapat kita lihat fakta hukumnya. Hukum Chile dan Brasilia memiliki kesamaan. Ganti kerugian yang dapat diberikan atas ingkar janji terhadap perjanjian tersebut sebanyak-banyaknya adalah sebesar nilai kontrak yang masih mengikat para pihak. Ganti kerugian yang dapat diberikan atas perbuatan melawan hukum dapat dibebankan sebesar kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang mengalami kerugian. Jika dilihat dari hukum Chile, tindakan seseorang yang melanggar perjanjian akan dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Keabsahan perjanjian dan akibat hukumnya akan tunduk pada hukum tempat di mana perjanjian dibuat. Jika dilihat dari hukum Brasilia, pelanggaran isi perjanjian yang dilandasi oleh perbuatan yang melanggar hukum pidana dapat menyebabkan perbuatan itu secara keperdataan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Semua gugatan transnasional atas perbuatan yang bersifat keperdataan akan diselesaikan berdasarkan hukum dari tempat berdomisili pihak tergugat. Setelah mengetahui hal-hal tersebut yang tadi disebutkan, buat menyelesaikan kasus ini kira-kira teori kualifikasi mana yang paling tepat ya? Soalnya mengingat ada yang pertama teori kualifikasi Lex Fori, teori kualifikasi Lex Fori yang diperluas, teori kualifikasi bertahap, dan juga teori kualifikasi prosedural atau substansial. Menurut kalian mana yang paling tepat? Menurut saya teori kualifikasi Lex Fori itu nggak bisa digunakan di dalam kasus ini karena jika kita menggunakan teori kualifikasi Lex Fori, maka di dalam tahap kualifikasinya menggunakan alat yakni kaidah hukum intern dari Lex Fori atau forum, dan tidak menggunakan kaidah hukum intern hukum asing yakni hukum Brasilia. Sedangkan dalam kasus jika kita lihat lebih menguntungkan jika menggunakan hukum Brasilia yang mana bagian dari kaidah intern hukum asing. Maka dari itu menurut saya kita kurang pas menggunakan teori kualifikasi Lex Fori karena gugatan dari penggugat akan ditolak. Yang mana di sini tujuan dari hakim sendiri adalah untuk melindungi penggugat yang beritikat baik. Sekarang kalau misalnya pakai teori kualifikasi Lex Fori diperluas atau Lex Corset, itu tidak bisa digunakan dalam kasus ini karena inti dari teori ini adalah memisahkan apa yang diatur dalam hukum Lex Fori, yaitu dengan cara diperluas. Dalam kasus ini berdasarkan Lex Fori atau negara Chile, perkara dikualifikasikan sebagai perkara wan prestasi. Namun apabila hakim mengusahakan untuk mengabulkan penggugat, perkara tersebut harus dikualifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum atau PMH oleh kaidah internnya. Jadi teori kualifikasi ini tidak sesuai untuk digunakan. Menggunakan teori kualifikasi prosedural pada kasus ini, maka harus tunduk pada Lex Fori, sehingga menggunakan hukum acara dari pengadilan Chili. Hal ini dikarenakan saat penggugat mengajukan gugatan pada forum, secara tersirat, penggugat tunduk pada hukum dari forum. Berdasarkan hukum forum, perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara wan prestasi atau ingkar janji. Maka akan merugikan si penggugat karena gugatan akan ditolak oleh hakim. Kemudian apabila kasus ini diselesaikan melalui teori kualifikasi bertahap, di mana teori ini akan ada dua tahap. Tahap pertama, dari hakim akan menggunakan kualifikasi ini menggunakan kaidah HPI Lex Fori, yaitu kaidah HPI dari Chile. Di mana dari Lex Fori tersebut dapat diketahui dua hal. Yang pertama, perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara wan prestasi. Dan yang kedua, wan prestasi tersebut perlu dilihat keabsahan perjanjian dan akibat hukumnya berdasarkan tempat perjanjian dibuat, yaitu di Brazil. Jadi dari kedua hal tersebut dapat diketahui lex causa-nya, yaitu hukum Brazil. Kemudian dalam tahap 2,
setelah Hakim Chili menetapkan hukum Brasilia sebagai lex causa, Hakim Chili akan melakukan kualifikasi kembali dengan menggunakan sistem kualifikasi di dalam hukum Brasilia. Sehingga Hakim akan memutuskan bahwa berdasarkan hukum Brazil terhadap perkara Max Hacienda, perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Tuntutan Patagonia Tour and Travel yang meminta pengembalian nilai kontrak senilai sepertiga dari total nilai kontrak untuk perjanjian yang belum terlaksana beserta 100 juta Chilean peso dikabulkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan ganti kerugian yang dapat dikabulkan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah sebesar kerugian nyata yang dialami, yaitu 1 miliar Chilean peso. Jadi, teori kualifikasi bertahap merupakan teori yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus ini.